Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Maftunur Alian, NIM 19051214042 dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi A 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang web server dan DNS server yang disertai dengan simulasi menggunakan software Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita simak penjelasan dari web server dan DNS server itu sendiri. Sebelum kita melakukan simulasi, alangkah baiknya kita harus mengenali apa itu web server. Web server itu sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Fungsi dari web server itu sendiri ada 3. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Fungsi dari web server jika dibedakan dari pengertian, terdapat 2 fungsi dari web server itu sendiri. Yang pertama ada web server sebagai hardware, yang kedua ada web server sebagai software. Yang pertama web server sebagai hardware yaitu menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Yang kedua, web server sebagai software sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Setelah mengetahui penjelasan singkat tentang web server, langsung saja kita akan melakukan simulasi dari web server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk simulasi pada kali ini yaitu simulasi web server dan DNS, saya telah membuat skema jaringan yaitu dengan skema gabungan antara DHCP server, subnetting, dan routing dinamis. Dan saya telah mengkonfigurasi setiap perangkatnya. Untuk itu kita akan pastikan bahwa sudah terhubung dengan web server dengan menggunakan command prompt. Kita uji pada komputer atau PC satu terlebih dahulu. Kita akan uji dengan memasukkan kode PIN dengan memasukkan IP dari web server 33. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini bahwa ada keterangan paket sudah terkirim dan sudah dapat terhubung, tidak ada kesalahan. Kemudian kita cek pada laptop samanya dengan tadi pada command prompt. 43.43.43.2. Laptop di sini sudah terhubung. Kemudian kita akan cek pada smartphone. Kita cek pada command prompt samanya dengan masukkan PIN dan di sini smartphone juga sudah terhubung dengan web server. Kemudian kita akan setting web server pada HTTP-nya. Kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita edit. Untuk di sini indeks HTML-nya kita ubah sesuai keinginan kita yang akan ditampilkan pada web browser nanti. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan cek apakah HTTP-nya sudah berfungsi. Kita akan lihat pada web server. Kita akan cek terlebih dahulu pada PC 0. Kemudian isian pada URL kita isi dengan IP dari web server. Nah, di sini sudah ada tampilan. Ini adalah tampilan kode HTML yang sudah kita edit tadi. Jadi sudah sukses pada PC 0. Kemudian kita akan uji pada laptop. Kita masukkan URL pada IP web server. Sama halnya di sini juga sudah
ada tampilan yaitu sukses dengan tampilan dari kode HTML yang kita ubah tadi. Jadi di sini penerapan web server sudah sukses. Untuk itu langsung saja kita simak ke DNS server. Setelah mengetahui penjelasan singkat dari web server dan simulasinya, kita akan membahas materi kedua yaitu DNS server. Sebelum kita melakukan simulasi DNS dengan Cisco Packet Tracer, kita harus mengetahui apa itu DNS. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi dari DNS itu sendiri ada dua, yaitu pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang selanjutnya ada macam-macam DNS. Macam-macam DNS ada 10 macam. Yang pertama ada E-record, yang kedua ada triple E-record, yang ketiga ada MX record, yang keempat ada CNAME record, yang kelima ada NS record, yang keenam ada PTR record, yang ketujuh ada CERT record, yang kedelapan ada SRV record, yang kesembilan ada TXT record, dan yang ke-10 atau yang terakhir SOA record. Setelah mengetahui penjelasan singkat dari DNS server, langsung saja kita menuju simulasi dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Untuk simulasi yang kedua yaitu materi tentang DNS server, kita membutuhkan skema yang sama yaitu dengan skema simulasi web server yang pertama tadi. Namun di sini yang membedakan adalah nanti ada tambahan pengaturan pada DNS server. Untuk permulaan simulasi kita akan mengkonfigurasi PC0 dan PC3 dengan menggunakan DNS server 33.33.33.2. Kita konfigurasi di sini. Setelah itu PC3 juga kita konfigurasi dengan 33.33.33.2. Setelah itu kita akan memastikan bahwa PC0, PC3, laptop dan smartphone dapat terhubung dengan DNS server. Kita akan uji coba dengan menggunakan command prompt dengan menggunakan kode ping dengan IP DNS server 33.33.33.2. Di sini PC0 sudah terhubung dengan DNS server, kemudian PC3 sama halnya dengan PC0. Di PC3 juga sudah terhubung dengan DNS server. Kemudian laptop kita cek terlebih dahulu apakah sudah terhubung atau belum dengan DNS server. Lihat di sini sudah terhubung semuanya. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi settingan DNS pada DNS server. Kita setting terlebih dahulu dengan menggunakan source code name ftp jarcom.com dengan address 433.43.3. Kita tambahkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan jarcom.com. Setelah itu kita tambahkan alamatnya dengan 433.43.2. kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan lagi nama www.jarcom.
jarcom dengan address jarcom.com. Namun di sini kita memilih dengan CNAME. Setelah itu kita akan melakukan proses yang kedua, yaitu NSLOOKUP. Di sini fungsi dari NSLOOKUP adalah mengetahui resolve domain. Dengan menggunakan contoh PC0 dan PC3, kita akan melakukan NSLOOKUP dengan jarcom.com dan www.jarcom.com. Kita uji pada command prompt. Sini kita uji terlebih dahulu dengan NSLOOKUP. Dengan yang pertama dengan jarcom.com. Di sini sudah tertera server 3333 dengan alamat 3333. Jadi di sini sudah tertahu, sudah berhasil NSLOOKUP-nya. Yang pertama yaitu jarcom.com. Kemudian kita yang coba yang kedua NSLOOKUP dengan www.jarcom.com. Sebentar, di sini ada kesalahan. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, di sini tadi belum tertambahkan yang www. Kita tambahkan terlebih dahulu www.jarcom.com, kemudian addressnya yaitu jarcom.com. Tadi maaf belum terklik add. Kesalahan pemilihan tipe yang belum selesai, sudah mengisikan alamatnya. Kita uji lagi dengan NSLOOKUP www.jarcom.com. Di sini sudah berhasil, terdapat IP dan nama dari resource code-nya sudah terdapat di sini. Jadi berhasil untuk PC0. Kita coba ke PC3. Kita masuk command prompt dengan mengklik NSLOOKUP. Yang pertama dengan jarcom.com. Di sini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke yang www.com. NSLOOKUP www.jarcom.com. Di sini pada PC3 penerapan NSLOOKUP atau mengetahui resolve domain sudah sukses. Jadi keduanya sukses. Setelah itu langkah yang terakhir, kita akan mensimulasikan dengan web browser untuk mengetahui DNS servernya dengan menggunakan alamat jarcom.com dan www.jarcom.com. Kita uji pada PC 0 terlebih dahulu dengan menggunakan jarcom.com. Di sini sudah ada tampilan dari settingan web server tadi, yaitu pada tampilan source code dari HTML yang kita edit tadi. Setelah itu kita uji pada laptop dengan menggunakan www.jarcom.com. jarcom.com juga sudah berhasil. Jadi di sini telah selesai simulasi dari DNS server, sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi atau simulasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.